Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus memberikan kita nikmat yang luar biasa dan tidak terbatas untuk kita semua. Salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari terus kita ucapkan dan sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan terus bersalawat kita diakui umatnya kelak. Amin. Allahumma amin. Pada video kali ini Abi akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai pendidikan agama Islam. Tapi sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa untuk kalian subscribe, like, share, dan komen ya, agar video ini terus berkembang. Terima kasih. Ini dia videonya. Kita akan melanjutkan pembelajaran KD 3.2, yakni menganalisis makna Al-Quran Surat Yunus ayat 41 dan 42, dan kita akan bahas yaitu Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Berikut indikator yang akan kita bahas yaitu menganalisis makna Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 32 dan hadis terkait, serta menyajikan keterkaitan antara kerukunan dan toleransi sesuai dengan pesan Quran Surat Yunus ayat 41, 42 dan Al-Maidah ayat 32, serta sikap kita yaitu menghindari perilaku tindak kekerasan. Berikut bacaan Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Silakan simak dengan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna ala bani Israila annahu ma qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi la musyrifun. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Nah, kita akan bahas sedikit mengenai hukum bacaan tajwidnya. Yang pertama ada nun mati ketemu alif dibaca izhar ya atau jelas.
Nun sukun bertemu dengan hamzah atau nun mati bertemu dengan alif. Min ajli, min ajli. Nah, itu. Kemudian ada huruf ba mati itu bertemu atau berada di tengah-tengah kalimat dan bertemu dengan huruf nun. Dibaca qalqalah sugro. Katab, katabna, katabna ala bani Israil. Yang digaris bawahi ya, ada mad tabi'i di mana huruf hamzah bertemu dengan huruf mad tabi'i. Dibacanya mad jaiz munfasil, dibaca 2, 4 sampai 5 harokat. Berikutnya adalah Israil. Mad wajib mutasil dibaca 4, 5 sampai 6 harokat. Berikutnya adalah innahu, dibaca dengung atau gunnah, nun berharkat tasydid. In nafsam bi ghairi. Ya, keterangannya adalah iklab. Sin berharokat berfathatain bertemu dengan huruf ba. Nafsam bi ghairi. Nah, ini beberapa kandungan tajwid Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 32. Kita lanjutkan. Kandungan surat Al-Ma'idah ayat 32, yaitu yang pertama, nasib manusia sepanjang sejarah memiliki kaitan dengan orang lain. Sejarah kemanusiaan adalah rantai yang saling berhubungan. Putusnya rantai akan menyebabkan musnahnya sebagian besar sejarah umat manusia. Manusia itu hidupnya tidak bisa tanpa orang lain, tentu membutuhkan orang lain. Kemudian yang kedua, nilai suatu perbuatan berkaitan dengan tujuannya. Menghilangkan nyawa seorang manusia dengan maksud jahat merupakan pemusnahan masyarakat secara tidak langsung, tetapi menghilangkan nyawa pembunuh dalam rangka qisas merupakan penyelamatan terhadap kehidupan manusia. Maksudnya begini, nak. Kalau manusia itu tidak bersalah kemudian kita bunuh, kita berdosa, ya. Tetapi kalau dia membunuh, ya, membunuh dengan sengaja anggota keluarga kita atau orang muslim, maka dia wajib dikisos. Hukum kisos yaitu membunuh orang yang sengaja membunuh orang yang tidak berdosa, ya. Berikutnya yaitu orang-orang yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa manusia seperti dokter, perawat dan sebagainya harus mengerti nilai pekerjaan mereka, atau bahasa kerennya itu integritas. Nah, ya, berkaitan dengan kerukunan, berkaitan dengan perannya sebagai penyelamat jiwa manusia. Kemudian menyembuhkan atau menyelamatkan orang sakit dari kematian bagaikan menyelamatkan seluruh masyarakat dari kehancuran. Perintah menaati ajaran setiap Rasul Allah dan larangan menyimpang dari ajaran mereka. Nah, inilah beberapa isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 32. Kita lanjutkan korelasi Al-Quran surat Al-Ma'idah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, korelasi Al-Quran surat Al-Ma'idah dalam kehidupan sehari-hari adalah kerukunan. Kerukunan sendiri merupakan kunci terjalinnya persaudaraan antar umat yang mencegah terjadinya perpecahan. Kalau ayat 40-41 Quran surat Yunus berbicara tentang toleransi, maka Al-Ma'idah ayat 32 ini berbicara tentang kerukunan. Tanpa adanya kerukunan, persaudaraan dan hubungan antar umat akan saling sulit untuk terjadi, baik yang menyangkut ukhuwah basyariyah, persaudaraan antar sesama manusia, ukhuwah wataniyah, persaudaraan antar sesama warga negara, maupun ukhuwah islamiyah, persaudaraan antar sesama muslim. Kerukunan tidak akan terjadi apabila individu atau suatu kelompok memendam kebencian terhadap kelompok lain, karena kebencian dapat menghambat individu atau kelompok tersebut untuk saling mempercayai satu sama lain. Dan kebencian juga dapat berujung dengan kekerasan, ya.
Jadi kita itu diperintahkan untuk hidup rukun dan tidak mengandalkan kekerasan atau membenci orang lain. Ya, membenci sukunya, kebiasaannya, dilarang membenci. Nah, kita diperintahkan, Islam adalah agama yang mengajarkan juga tentang kerukunan. Kita lanjutkan. Manfaat dan hikmah hidup rukun. Ada 5. Meringankan beban orang lain yang membutuhkan bantuan. Jelas. Ya. Kemudian mempererat hubungan tali persaudaraan, mempermudah segala urusan, memperkuat persatuan umat, bangsa, dan negara. Kehidupan bermasyarakat akan damai dan tentram. Ini manfaat kalau kita hidup rukun. Di lingkungan rumah kita saja kalau kita hidup rukun banyak rezeki yang kita dapat. Nah, tapi kalau kita bertengkar, wallahualam, banyak sekali kalau kita bertengkar itu tidak terjadi rukun, itu kita tidak enak sama adik aja atau sama keluarga aja kita nggak rukun, itu nggak enak ya, apalagi dengan orang lain. Contoh rukun dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Contoh misalnya gotong royong, kemudian kerjasama bersih-bersih komplek. Nah, itu bentuk dari kepentingan umum. Kemudian saling menasihati dan mengingatkan dalam kebaikan, tidak merendahkan atau menghina orang lain, tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu ketertiban umum di masyarakat, menghargai perbedaan-perbedaan di masyarakat, seperti perbedaan keyakinan dan suku bangsa. Kita lanjutkan. Contoh menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Yang pertama, menghormati perbedaan satu sama lain dan tidak saling merendahkan, betul. Menghindari perilaku yang bersifat provokatif, biasanya isu-isu berkaitan dengan sara, ya, politik, lain sebagainya. Kita yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba ikut-ikutan, itu jangan ya. Kemudian yang ketiga, senantiasa mengingat bahwa Allah akan memberikan balasan bagi perbuatan yang buruk meski sebesar biji zarrah. Ya, kebaikan satu biji zarrah Allah akan balas, apalagi dengan keburukan. Kemudian selalu membiasakan diri untuk melakukan hal positif, berpikir positif, tidak menunda pekerjaan, meningkatkan kesadaran diri pada diri sendiri, menanamkan dasar-dasar agama pada diri sendiri. Ya, nah ini faktor-faktor penyebab tindak kekerasan. Ada faktor sosial, frustasi karena terhambatnya usaha untuk mencapai suatu tujuan. Karena frustasi, faktor situasi, ketidaknyamanan keadaan di masyarakat seperti daerah yang kumuh, panas, kering, dan serba kekurangan. Kurang air menyebabkan tindak kekerasan. Kemudian kurang menjaga lisan, maka menyebabkan situasi menjadi panas dan mudah untuk emosi dan bertingkai. Ya. Faktor pribadi, rendahnya kesadaran diri dan kesadaran kolektif serta dehumanisasi, tidak memanusiakan manusia dalam setiap diri masyarakat. Ya, tidak memandang bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yaitu faktor sumber daya. Manusia dimanapun ia berada memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika sumber daya memadai, maka ia akan merasa tercukupi. Namun jika tidak, maka ia akan mencari dan mengambilnya dengan paksa sehingga terjadi kekerasan. Misal mencuri, ya, pengen pisang nggak punya kebun pisang, maling. Nah, itu berbahaya, nah, ya. Kita lanjutkan. Faktor berikutnya adalah pengaruh dari media massa. Televisi, radio, internet, koran, majalah, ya. Banyak sekali hal-hal yang kita lihat di televisi itu bisa menginspirasi bagi masyarakat lain. Instagram, Facebook, itu banyak sekali ya media-media massa. Kemudian berikutnya faktor kebudayaan. Adanya tindakan kekerasan yang kerap terjadi meski tak lagi tak lagi di tengah-tengah masyarakat, itu tidak lagi hal yang tabu biasanya ya. Karena sudah membudaya, kekerasan individu dan kelompok yang terjadi di masyarakat merupakan imbas dari eksekusi kultural yang tidak tersalurkan. Misal saling hina ke antar suku, perang suku. Nah, ini faktor kebudayaan ini. Dampak negatif dari tindak kekerasan. Ada 6. Nah.
runtuhnya nilai moral tindak pelaku di mata masyarakat, hilangnya rasa aman di lingkungan masyarakat, tidak ada kenyamanan dalam tatanan kehidupan sosial, tidak ada ketertiban dalam kehidupan masyarakat, muncul hukum rimba yang kuat yang berkuasa. Jika kekerasan tersebut dilakukan di pelajar, maka berdampak negatif pada dirinya dan sekolahnya. Tawuran antar pelajar yang malu siapa? Tentu yang malu sekolah dan siswanya. Ya. Hikmah menghindarkan diri dari tindak kekerasan, memberikan rasa aman pada orang lain, kehidupan masyarakat akan harmonis, mendapatkan ketenangan akan melakukan aktivitas, terhindar dari kekerasan yang mengancam keselamatan diri sendiri dan orang lain. Kalau kita rukun dengan orang lain, tentu tidak akan dendam orang lain, tidak akan ada dendam yang ada pada orang lain terhadap diri kita, ya. Contoh perilaku menghindarkan diri dari tindak kekerasan ada 5. Di antaranya mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian seperti pengajian di masjid, kemudian zikir akbar, kemudian majelis taklim, majelis zikir, seperti itu ya. Mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi dan ekstrakurikuler di sekolah. Kalau biasanya kita lagi belum COVID seperti ini atau lagi belum pandemi, itu kan kita selalu disibukkan dengan ekskul berbagai macam, yang rohis lah, yang OSIS, PMR, segala macam ya. Kita ikuti agar diri kita itu senantiasa berperilaku positif ya. Ketika di luar sekolah, menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan positif yang disukai, hobi, misalnya baca buku, bagi yang hobinya traveling, bagi yang hobinya olahraga, dan masih banyak lagi. Kita bisa menyalurkan hobi-hobi yang positif, memanah misalnya kan, hobi menarasmen lagu, itu bisa menjadi sebuah karya ya. Hobi-hobi yang berkaitan dengan hal-hal yang positif, jangan hobinya yang negatif. Contoh hobi yang negatif, malas-malasan, itu bukan hobi ya, tapi itu dekat dengan setan. Tidak masuk mengikuti organisasi yang cenderung membawa kita ke dalam kegiatan negatif. Ngegeng, nah ini contohnya. Tidak mengikuti perkembangan berita kekerasan di media. Kalau untuk kalian, usia kalian, kalau bisa jangan tonton patroli ya nak. Itu kurang bagus untuk psikis kalian. Kita lanjutkan sampai akhir. Itu aja pembahasan dari Abi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa belajar. Abi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.